Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bersama-sama sebelum kita mulai ngaji, kita baca salawat burdanya terlebih dahulu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhum likulli hawli minal ahwam limuqtahimin ya Rabbi bil Mustafa beliau maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a karamim ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Diikuti doanya sebelum kita sama-sama mencari ilmunya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma nafi'a warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayya futuhal 'arifin bihikmatika wansur alayya rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wal qamarika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'ala ni'matin kulli hal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
Bersyukur kepada Allah di kesempatan sore ini Allah izinkan, Allah pantaskan kita hadir di majelis ilmu ini dengan keadaan yang terbaik, sehat walafiat, zahiran wa batinan. Amin Allahumma amin. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas petunjuknya, teladannya, dan kasih sayangnya kita mengenal ajaran agama Islam, agama yang mengajarkan tentang bagaimana ketaatan kepada Allah, ajaran yang mengajarkan bagaimana rukun dan guyubnya kita kepada sesama makhluk, karena sejatinya Allah tidak akan menyayangi seorang makhluk manakala makhluk itu tidak menyayangi sesama. La yarhamullahu man la yarhamun nas. Kasih sayangnya Allah tidak akan ditimpakan kepada makhluk manakala makhluk itu ngapunten menyimpan kebencian, tidak menyayangi kepada sesama makhluk. Meskipun makhluk itu kemudian menyakiti kita, membenci kita, boleh kita itu kemudian berbeda, yang penting tidak menjadikan kita putus silaturahim. Dan ucapan terima kasih di pertemuan ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya yang masih istiqomah mencari ilmu dan pemirsaan di TV online dimanapun berada. Mengawali ngaji kita di Al-Hikam ini ada satu kitab judulnya Mukasyafatul Qulub, tulisannya Hujjatul Islam Imam Ghazali. Di sana diterangkan ada seorang ulama yang masyhur namanya adalah Abu bin Hisham. Abu bin Hisham ini ulama yang taat sekali kepada Allah, tidak lepas sholat fardunya, tidak lepas puasa sunnah dan wajibnya, tidak lepas yang namanya sedekahnya, tidak lepas dengan ketaatan-ketaatan yang baik, termasuk qiyamul lail yang senantiasa ditegakkan atasnya. Maka atas kebaikannya, ketaatannya, nurut manutnya kepada Allah, Abu bin Hisham ini dihormati oleh banyak orang di zamannya. Hingga suatu malam beliau ini karena sudah terbiasa sholat tahajud, ya tidak ada beratnya sama sekali melaksanakan qiyamul lail. Ternyata saat mengambil air wudhu, beliau ditemui oleh seorang malaikat, yang mana kemudian malaikat ini ditanya oleh Abu bin Hisham, siapakah engkau? Akulah malaikat. Malaikat, siapakah engkau? Akulah malaikat yang memiliki daftar nama orang-orang pecinta Allah, orang-orang yang cinta dan sekaligus disayang oleh Allah. Maka kemudian Abu bin Hisham pun pede, wahai malaikat, coba aku ingin tahu apakah di dalam daftar buku yang engkau bawa itu terdapat namaku, karena aku yakin bahwa akulah orang yang mencintai Allah. Akulah salah satu orang yang pasti tercatat di dalam buku itu. Maka kemudian sang malaikat pun mengiyakan, baiklah akan ku cari wahai Abu bin Hisham. Maka dicari lembar demi lembar dilihat, halaman demi halaman dilihat, dan tidak ketemu. Disampaikan oleh malaikat, wahai Abu bin Hisham, tidak ada namamu di dalam daftar orang-orang yang mencintai Allah. Maka Abu bin Hisham pun kaget, tidak mungkin, aku ibadah sudah kulakukan, aku kemudian menjaga ketaatanku kepada Allah, maka tidak mungkin namaku tidak ada dalam daftar nama orang yang mencintai Allah. Periksa lagi wahai malaikat, diperiksa kembali, halaman demi halaman, lembar demi lembar pun diperiksa, ternyata sama. Setelah 2 kali pemeriksaan, ternyata betul-betul tidak ada namanya Abu bin Hisham. Maka singkat kata Abu bin Hisham pun sujud tersungkur dan menangis sejadi-jadinya. Lalu kemudian bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, apa salahku sehingga aku kemudian tidak masuk dalam daftar nama hamba-hamba Allah yang mencintai kepadanya, daftar nama orang-orang yang mencintai Allah? Apa yang menjadikan itu terjadi? Maka sang malaikat pun berkata, wahai Abu Hisham,
ketahuilah, aku tahu tatkala engkau salat fardu, aku tahu tatkala engkau qiyamul lail, aku tahu tatkala engkau berpuasa sunnah maupun yang wajibnya. Tapi setiap kali aku ingin mencatat namamu dalam daftar buku orang-orang yang mencintai Allah, Allah melarangnya. Setiap kali aku ingin menuliskan namamu dalam buku ini, maka Allah pun menahannya. Lalu kemudian malaikat pun bertanya suatu ketika kepada Allah, ya Rob, kenapa berulang kali seorang Abu Hisam yang melakukan kebaikan dan ingin ku catat dalam daftar orang-orang yang mencintai Allah dan engkau kemudian menahannya? Maka Allah pun menjawab, wahai malaikat, sesungguhnya aku tahu apa yang tidak engkau ketahui. Dan ketahuilah, apa yang menyebabkan Abu Hisam ini kemudian tidak pantas namanya kutulis dalam daftar nama orang-orang yang mencintai aku, itu karena Abu Hisam tatkala melakukan kebaikan diniatkan untuk sombong, diniatkan untuk pamer, diniatkan untuk riya, sehingga seakan-akan hatinya mengatakan aku pantas menjadi orang yang disayang Allah, aku pantas namaku ada di dalam surga, aku pantas namaku ditulis dalam daftar orang-orang yang mencintai Robnya. Maka ketika, wahai malaikat, ada seorang hambaku yang berbuat baik tapi niatnya tidak untukku, maka tidak sekalipun aku akan menerimanya sebagai hamba-hamba yang mencintai aku. Dan yang kedua, wahai Abu Hisam, kata malaikat, aku pernah mendengar Allah mengatakan, kenapa namamu tidak boleh ditulis dalam daftar nama orang-orang yang mencintai Allah? Itu karena amalan-amalan yang engkau lakukan itu semuanya adalah untukmu sendiri. Pernahkah engkau Abu Hisam tetanggamu sakit dan engkau tidak menjenguk? Maka teringat Abu Hisam, ya Rob, apa karena itu wahai malaikat sehingga aku tidak pantas? Jawab malaikat, iya. Karena apa? Sesungguhnya pernah ku dengar kisah di zamannya Nabi Musa. Tatkala Nabi Musa kalamullah, bisa berbicara dengan Allah, ditanya oleh Allah, wahai Musa, amalan apa yang menyebabkan aku senang denganmu? Amalan apa yang kau lakukan sehingga aku pun bangga memiliki makhluk seperti kamu? Maka Nabi Musa pun menjawab, apakah sholat saya ya Allah? Bukan. Apakah kemudian puasa saya? Bukan. Apakah zikir saya? Juga bukan. Kenapa ya Allah? Karena ketika engkau sholat, kembali amalan itu untuk dirimu sendiri. Monggo. Sholat tanha anil fahsya iwal mungkar. Ketika ada hambaku yang sholat, sejatinya dia sedang mencegah perbuatan keji dan mungkar pada dirinya, bukan untukku. Lalu puasaku, kenapa itu tidak untukmu ya Rob? Bukankah engkau mengatakan bahwa pahala hambaku yang berpuasa apa kataku? Iya, engkau berpuasa, tapi yang merasakan manfaatnya pun juga engkau. Engkau berpuasa menahan dari yang membatalkan puasa, yang engkau harapkan adalah surgaku, bukan aku. Maka aku pun tidak berhak bangga kepadamu. Dan puasamu engkau niatkan agar engkau masuk surga, sekaligus agar engkau kemudian sehat. Karena ketika engkau puasa, maka kesehatan itu akan hadir pada tubuhmu. Berarti bukan untuk aku. Lalu zikirku, ya Allah, kenapa engkau tidak bangga dengan zikirku? Iya, karena zikir juga kembali kepadamu. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jika engkau berzikir, yang tenang ya engkau, bukan aku. Lalu mana ya Rob amalan yang akan membuat engkau bangga? Jika ada orang yang sakit, jenguklah. Disitulah engkau sedang menjenguk aku. Tatkala ada orang yang kesusahan, kesulitan, kepayahan, yatim dan duafa yang membutuhkan pertolongan, dan engkau ringan langkahmu untuk hadir mendatangi mereka, sejatinya engkau sedang ingin kubanggakan. Maka kesimpulannya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, perkara hati adalah sangat penting dalam semua amalan ibadah kita. Amalan apapun yang kita lakukan, ngajikah, sholatkah, bahkan sedekah pun, jika kita kemudian tidak mampu mengelola hati kita, tidak mampu memanage hati kita, maka yang saya takutkan adalah apa? Kesia-siaan. Kebaikan yang dikumpulkan berhari-hari, kebaikan yang dikumpulkan bertahun-tahun,
Begitu ada gangguan sedikit, ada gesekan sedikit, ada godaan sedikit, dan menjadikan kita mudah untuk kemudian memandang diri kita lebih baik dibanding orang lain. Ayo hati-hati. Oleh karena itu pentingnya ngaji hati, dan salah satu ilmu hati ada di dalam kitab Al-Hikam ini. Kenapa? Di kitab ini betul-betul yang dibolak-balikkan pelajarannya, dibolak-balikkan ilmunya, dibalen-baleni, diulangi terus-menerus adalah perkara hati. Dan wallahi ketika seseorang belajar Al-Hikam, dia akan mudah melihat dirinya sendiri. Ketika seseorang sudah mulai mempelajari Al-Hikam, dia akan sangat cepat bercermin atas segala perilaku orang lain, itu ada pada dirinya sendiri. Sehingga apa? Cukup ketika ada orang lain salah, maka kita mengingatkan. Tatkala kita sudah mengingatkan dan tidak ada perubahan, itu pun sudah cukup. Kenapa? Karena yang mengubah adalah tugasnya Allah. Tugas kita hanya menyampaikan perkara hidayah, perkara perubahan yang lebih baik itu mutlak milik Allah. Sekalipun itu anak kita, apalagi orang lain. Maka mari kita betul-betul senantiasa saling mengingatkan, saling menasehatkan segala hal yang baik. Bukan berarti yang menyampaikan ini baik, tapi justru dengan yang seperti ini kita bisa sama-sama duduk ikhlas ridho menyimak isi di dalam Al-Hikam, lalu kemudian mengambil pelajaran yang ada di dalamnya. Siapapun yang menyampaikan monggo tanpa terkecuali. Tapi kalau untuk isinya memang butuh ada yang menjelaskan. Kalau tidak, kadang kita salah tafsir. Pun insya Allah itu sebagai pengantarnya. Pertemuan minggu yang lalu kita sampai pada pasal 27 insya Allah nggih. 27 kan sudah minggu yang lalu nggih. Nah, sekarang insya Allah 28 nggih. Menyambung dari kisah minggu yang lalu pasal 27 bahwa dilarang kita itu minta kepada Allah agar dipindahkan dari satu keadaan ke keadaan yang lain, kecuali itu memang betul-betul syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Minggu yang lalu 3 syarat itu harus ada. Manakala kita ingin mengetahui bahwa kedudukan kita saat ini adalah benar menurut Allah, 1, kita nyaman menjalaninya. Kemudian yang kedua, tidak melalaikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian yang ketiga, andaikan kita mendapatkan rezeki, rezeki itu akan mampu kita gunakan berdasarkan peruntukannya. Sebagian untuk kita dan sebagian ada hak-hak orang lain di sana. Jika 3 syarat ini ada, maka jalanilah. Perkara ingin pindah kedudukan, ingin naik jabatan dan lain sebagainya, maka mudah bagi Allah untuk membolak-balikkan keadaan agar kita mendapatkan keadaan yang lebih baik. Bismillah, kita masuk pasal 28. Ma'aradat himmah, tiada berkehendak semangat salikin, orang-orang yang saleh. Salik niku ibaratnya orang-orang yang berjalan menuju Allah, orang-orang yang berjalan mencari Allah. Antakifa indama kusifalaha, untuk berhenti ketika terbuka bagiannya sebagian yang gaib. Jadi pengertiannya, tiada berkehendak semangat orang-orang yang soleh untuk berhenti ketika terbuka baginya sebagian yang gaib. Saya lanjutkan, illa wanadathu huwatiful haqiqah, dan melainkan segera diperingatkan oleh suara hakikat, alladzi tatlubu amamaka, dan dikatakan bukanlah itu tujuan dan teruslah berjalan ke depan. Wala tabarrajat dzawahirul mukawwanati, demikian pula tidak tampak baginya keindahan alam, melainkan diperingatkan oleh hakikatnya, illa wanadatka haqaiquha innama nahnu fitnatun fala takfur, bahwa kami semata-mata sebagai ujian, maka janganlah tertipu hingga menjadi kafir.
Ini kalau dibaca di rumah sendiri bingung. Iki yo opo karepe maksudnya kan begitu nih. Saya sederhanakan begini. Tiada berkehendak semangat orang yang soleh. Ini artinya tidaklah muncul perasaan pada diri orang-orang yang soleh, orang-orang yang mencari Allah, orang-orang yang menuju kepada Allah untuk berhenti. Jadi ketika seseorang ingin menuju kepada Allah, maka tidak akan berhenti meskipun sudah terbuka baginya sebagian yang gaib. Niat mencari ilmu, lalu kemudian diniatkan mencari ridhonya Allah, kok wis rotok sakti titik, itu tidak akan berhenti. Kok wis rotok nemu jawaban sedikit, itu tidak akan berhenti. Nyun sewu, kita punya masalah, Ustadz saya ada masalah. Karena saya punya masalah, maka kemudian saya ngaji. Maka orang yang soleh, orang yang menuju Allah, meskipun dalam perjalanan ngajinya nanti masalahnya selesai, dia tidak akan putus istiqomahnya mengaji. Karena apa? Yang dicari ketika mengaji tidak hanya solusi dalam permasalahannya. Awalnya ia mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, tapi bagi orang-orang yang salih, orang-orang yang berjalan menuju Allah, maka akan menemukan level berikutnya. Oh iya, awal-awal ngaji anjene biyen tak niati krana ana masalah. Alhamdulillah barokah ngaji masalah mari. Maka orang yang mencari Allah, tujuannya Allah, tidak akan berhenti ngajinya. Karena apa? Tidak meniatkan transaksi atas kebaikan yang dilakukan biar Allah nolong kepadanya. Dia tidak berkata aku tak berbuat apik Gusti Allah nolong aku, tidak. Awalnya syariatnya iya. Banyak orang yang kemudian kenapa sedekah biar selesai masalah saya, biar diangkat kehidupan saya menjadi lebih baik, biar sakit saya segera sembuh. Ustaz, kalau saya sedekah doakan, misalkan seperti itu. Level pertama semua orang awam pasti itu yang akan dicari. Tapi nanti kalau sudah berjalannya waktu, masalah selesai, ujian nanti muncul. Siapa yang masih istiqomah ngaji, berarti sudah bukan solusi atas masalah yang dihadapi yang dicari, tetapi dia sudah mulai naik level. Bukan itu yang saya cari, yang saya cari adalah Allah. Kalau ataupun masalah saya selesai, itu bonus bukan tujuan. Jadi kita harus sudah mulai bisa membedakan mana itu tujuan, mana itu bonus. Sedangkan orang-orang yang tidak soleh, maka dia akan mudah terpengaruh dengan yang namanya bonus. Dia akan mudah lalai dengan yang namanya bonus. Begitu dapat bonus, sudah lupa dengan tujuan yang ingin dicapai, yang ingin dituju. Maka yang seperti ini gambaran hampir semua manusia di dunia. Digambarkan dalam sebuah kisah, ini insya Allah pernah saya sampaikan waktu di Ibu Puja. Jadi kita itu diibaratkan seseorang yang sudah putus harapan, sudah putus asa, ketika tidak kenal dengan yang namanya Allah. Dan kita pernah kadang mengalami fase-fase itu. Ketika hati sudah sedih, hati sudah sumpek, pikiran kalut, seakan-akan Allah itu sudah tidak ada dalam pikirannya. Yang ada solusi. Masalah saya butuhnya bukan Allah Ustaz, butuhnya solusi. Lah nek diceramai tok sapa sing gak iso. Aku butuh duit, gak ono duit Ustaz. Selesai masalah saya. Padahal uang ketika didapatkan itu hanya bonus. Dan kalau yang kita kejar adalah tujuan utama, mudah bagi Ar-Razzaq untuk memberikan bonus itu. Dan bahkan kalau bonus itu di tengah jalan, itu nilainya nggak besar, nilainya kecil. Tapi kalau sudah sampai kepada pemilik harta sesungguhnya, pemilik dunia dan seisinya Allah, maka min haitsu la yahtasib kula ono aidalani. Meskipun tanpa kita rencanakan. Ada saja yang seperti itu. Nah ini gambaran di pasal 28 sampai di kalimat ini, paham insyaallah nggih? Maka ketika dia kemudian mendapatkan sebagian yang gaib, dia tidak akan berhenti.
melainkan dia akan diperingatkan oleh suara hakikat, suara yang sebenarnya. Hei menungso, bukan itu yang kamu cari. Ketika kamu dapat solusi, ternyata kemudian kok kamu sumpek lagi, ya memang bukan itu yang bisa mendamaikan hatimu. Engkau punya masalah A, dan kuberikan jawabannya, pertolongannya A. Sebenarnya bukan itu yang akan menyebabkan selesai masalahmu. Karena apa? Manusia diciptakan dari satu masalah menuju masalah berikutnya. Jika A sudah selesai, maka akan datang B. Jika B sudah selesai, akan datang C. Sungguh rugi orang-orang yang punya masalah A yang dicari solusi A. Kenapa? Nanti waktu ada masalah B, sumpek maneh wong iki. Sungguh rugi begitu punya masalah B dapat solusi B, sumpek maneh engko nek teko masalah C. Dan inilah gambaran memang di dunia tidak mungkin ada kelapangan dari masalah, tidak mungkin. Makanya Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, sungguh bodoh kalau ada manusia mencari di dunia ini sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah. Lalu sang murid bertanya, guru, apa yang tidak diciptakan oleh Allah di dunia ini? Maka sang guru pun menjawab, yang tidak diciptakan oleh Allah di dunia ini adalah ar-roha. Apa itu ar-roha? Kelapangan. Karena kelapangan pemberian Allah tidak mungkin terbatas. Oleh karena itu kelapangan yang sesungguhnya besok di akhirat. Di dunia kalau ada kelapangan kok masih terbatasi, berarti bukan hakikat kelapangan. Apa yang dimaksudkan itu? Ya artinya ketika ada kelapangan itu pun masih dalam bentuk ujian. Ketika kita tidak punya uang, diberi seseorang uang, kan seneng. Oh ini kelapangan Ustadz, tapi nanti dulu. Apa iya begitu dapat uang kok akan bahagia selamanya? Ya kalau uangnya habis sumpek lagi Ustaz. Berarti kan tidak selamanya. Oke, maka yang seperti ini bukan kelapangan, itu tetap dalam konteks ujian. Makanya kalau kita ingin mengharapkan kebaikan atas masalah yang kita dapat, maka harapannya gantungkan pada pertolongannya Allah. Jangan mengandalkan pertolongannya makhluk. Loh Ustaz, kan Allah nggak turun sendiri Ustaz. Allah kan menyuruh manusia untuk menolong saya. Iya, faham. Tapi fokusnya, konsentrasi khusyuknya ya kepada Allah. Jangan merancang sendiri, saya ada masalah ini, maka yang bisa menyelesaikan masalah saya adalah ini. Mboten. Tetap fokusnya kepada Allah. Ya Rabb, saya ada masalah ini, kirimkan malaikat-malaikatmu, kirimkan makhluk-makhlukmu yang bisa membantu permasalahan hamba. Tapi sejatinya yang hamba cari bukan solusinya ya Rabb, tapi dekatnya dengan Engkau terus menerus. Karena itu lebih penting. Dan insya Allah kalau sudah dekat dengan Allah, tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Oke? Jadi intinya kalau sudah berjalan menuju kebaikan, lalu kemudian dapat bisikan bahwa sudah cukup apa yang kau lakukan karena masalahmu selesai, maka manusia yang soleh akan mendengarkan suara hakikat bahwa bukanlah itu tujuannya dan teruslah berjalan ke depan. Demikian pula tiada tampak baginya keindahan alam melainkan diperingatkan oleh hakikatnya, bahwa kami menciptakan itu semuanya semata-mata sebagai ujian, maka janganlah tertipu hingga engkau menjadi kafir. Gampangannya kita jalan-jalan ke suatu objek wisata, maka senang melihat pemandangan gunung, senang melihat sungai, senang melihat pematang sawah yang hijau yang segar. Tapi Allah memperingatkan, ingat, seindah apapun di tempat itu, sebahagia apapun engkau berada di sana, engkau tidak mungkin nginep di sana kan? Senyaman apapun di tempat itu, engkau pasti akan pulang. Pada akhirnya engkau pasti akan kembali ke rumahmu yang sesungguhnya. Rumahmu di Bluru, pulang ke Bluru. Rumahmu di Sidokepung, pulang ke Sidokepung. Sukodono, Sukodono. Engkau tidak mungkin nginep pegunungan sampai selamanya, kecuali engkau orang yang tidak berakal. Maka jangan sampai lalai dengan segala sesuatu yang melupakan kita kepada rumah kita yang sesungguhnya.
Dan kalau kita sudah ada di rumah pun jangan melalaikan bahwa itu hanya sementara. Rumah kita yang sesungguhnya adalah di akhirat. Maka inilah pasal 28. Abu Hasan At-Tustari berkata, di dalam jalan menuju kepada Allah, jangan mudah menoleh kepada yang lain. Jangan gampang terpesona, terkagum-kagum, terlalaikan dengan makhluk-makhluk yang lain. Oleh karena itu beliau menyarankan bagaimana caranya biar kita tidak mudah menoleh kepada orang lain. Silahkan pergunakan selalu zikir kepada Allah, karena itulah sebagai benteng pertahananmu. Sebab segala sesuatu selain Allah hanya akan menghambat perjalananmu. Dalam konteks kita niat mencari ridha Allah, lalu terjadi tidak sama secara pemikiran, terjadi hal-hal yang tidak sama dalam pendapat, maka jangan mudah itu menggoyahkan kita. Terus saja, lurus saja, tidak usah tolah-toleh. Perkara ada perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran, ya terima saja, itu bagian dari sebuah perjalanan hidup. Yang penting jangan menjadikan kita lemah, jangan menjadikan kita mundur, jangan menjadikan kita khawatir. Hilang satu tumbuh 1000, lepas satu akan datang orang-orang yang Allah pilih. Dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita bersama. Memang menjaga kebaikan selamanya itu tidak mudah. Setan itu selalu saja menggoda macam-macam, dari mulai penampilan baju, dari mulai omongan, dari mulai sikap. Maka saya titip berdasarkan pasal ini terus saja. Dan ketika sudah tertolong dengan kita bergerak bersama membantu sesama ini, sebagian masalah-masalah kita kok sudah tertolong, maka jangan berhenti kita di dalam mencari ilmu. Dan sebenarnya begini, ketika kita sudah mulai memikirkan kebahagiaan orang lain, ya kebahagiaan kita akan dipikirkan oleh Allah. Sehingga kesannya wis gak abot-abot oleh menjalani hidup ini. Bukan berarti terus kalau sudah seperti terus selesai semuanya saja nih, nggih mboten, tetap ngelumpruk ya. Tetap numpuk masalah-masalah kita itu, tapi sudah tidak terlalu dirasa, sudah tidak terlalu dipikir, karena lebih memikirkan kebahagiaan orang lain. Dan ingat, ketika kita mau menolong orang lain, orang pertama yang pasti bahagia terlebih dahulu itu bukan yang ditolong, tapi kita yang menolong. Mau berangkat ke Pandaan, memberikan bantuan kepada korban banjir, senenge iku sing nolong iku ket isuk, Mas, semangat ya. Bahkan kemarinnya ya Allah, membayangkan suasana di sana dan lain sebagainya. Ini fakta. Secara psikologis, orang yang kemudian senang ketika menolong itu bukan yang ditolong. Yang pertama kali senang adalah yang menolong terlebih dahulu. Dan hakikatnya itu ya ketika kita bisa menolong, membahagiakan orang lain yang seperti ini. Nah, perkara bentuknya monggo, bagaimana bentuknya silahkan, okay? Dengan berbagai macam model, nama gerakan, nama organisasi, bebas, tidak ada batasan. Yang penting kita itu tujuannya mencari ridhonya Allah. Nah ini loh, jangan tolah-toleh dengan sesuatu selain Allah yang justru nanti akan menghambat perjalananmu. Ingat katanya Rasulullah dalam satu hadis, kalau kita hidup di dunia itu jadilah layaknya musafir, layaknya tamu yang hanya sebentar datang, kemudian tidak sampai membuat kita terlena tinggal di rumah orang. Karena kalau kita terlena tinggal di rumah orang, digerutuk Satpol PP, digerutuk Pak RT, gak nang omahe dhewe. Rumah kita akhirat. Makanya biasa saja dengan segala macam gejolak yang ada di dunia ini. Sekali lagi jangan menjadikan kita itu keruh hati kita. Jangan menjadikan pikiran kita terbebani. Gak enak Ustaz, kula mboten saged. Wah, misalkan seperti itu. Ya mungkin secara manusiawi bolehlah, tapi jangan berlarut-larut. Okay? Sebentar saja, berikutnya silakan berjalan lagi. Okay? Kemudian diteruskan Abu Hasan Ali As-Sadili, ini ulama yang juga sangat terkenal ini, berkata,
Jika engkau ingin mendapatkan apa yang telah dicapai oleh para waliullah, maka hendaknya engkau mengabaikan semua manusia kecuali orang-orang yang menunjukkan kepadamu jalan menuju Allah. Cara bahasa wis gak usah direken kabeh omongane wong-wong, gak usah ditampung nggih. Tinggal saja tidak apa-apa, kecuali orang-orang yang selalu mengingatkan kepada niat untuk kembali mencari ridhonya Allah dengan isyarat atau teori yang tepat atau perbuatan yang tidak menyalahi kitabullah dan sunat Rasulullah. Dan abaikan dunia, tetapi jangan mengabaikan sebagian untuk mendapatkan bagian yang lain. Ini maksudnya adalah ya jangan sampai dunia ini kita lupakan semuanya, mboten. Jadikan dunia ini tetap menjadi ladang amal kita di akhirat, kendaraan kita di akhirat nih. Dan sebaliknya hendaklah engkau menjadi hamba Allah yang diperintah mengabaikan musuh-musuhnya. Apabila engkau telah dapat melakukan dua sifat itu, yaitu mengabaikan manusia dan dunia, maka tetaplah tunduk kepada hukum ajaran Allah dengan istiqomah. Nah, ini penggawean paling ngabot. Wis masuk gak cocok dedek karo sapa pokoke tetep istiqomah. Nah, ini sarannya itu. Dan selalu tunduk berarti tawadhu, tidak menyombongkan diri, tidak merasa lebih dibanding yang lain, tetap jalan saja dan perbanyak membaca istighfar. Tentunya istighfar ini dengan tempo dan cara membaca yang benar nih. Karena ada yang kalimatnya benar, cara bacanya salah. Anak dawabak astagfirullahaladzim, marek angel kandhane. Ini kan bacaannya benar tapi cara membacanya salah. Istighfar itu kan pengakuan atas kesalahan kita. Astagfirullahaladzim, ya Allah, yuga kula ndablek nggih kula sing salah. Lah niki istighfar yang betul seperti itu. Lah kita kadang tidak seperti itu. Astagfirullah, arek kok angel kandhanane. Istighfar tapi ngamuk, tidak tunduk, tidak patuh kepada Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, intinya di pasal ini, ayo jangan kemudian segala informasi, segala omongan orang, segala hiruk pikuk dunia itu mempengaruhi keistiqomahan kita dalam berbuat baik. Jika memang ada hal yang kurang, jika memang ada hal yang salah, ya kita refleksi, kita kemudian muhasabah. Oh sak bener-bener ya aku ya ono salai. Oh sak salah kono ya si ono benere. Insya Allah kalau selalu menggunakan prinsip itu, insya Allah kita tidak akan sampai mudah memandang diri kita lebih baik dibanding orang lain. Jadi tetap menjaga hubungan baik, silaturahim. Andaikan sudah tidak dalam satu kendaraan tidak apa-apa, andaikan sudah tidak dalam satu gerbong tidak apa-apa. Mas Ali, mungkin ada yang gerbong depan silakan, ada yang gerbong belakang silakan, tidak masalah. Yang penting tujuannya sama. Terminal berikutnya adalah ridhonya Allah. Meskipun eksklusif, ekonomi bisnis tutuke bareng. Tutuke podo. Jakarta berangkat Sidoarjo jam 12, katakanlah nyampe Jakarta jam 5. Baik yang eksklusif, bisnis, ekonomi sama-sama jam 5-nya. Lah ini yang harus jauh lebih penting, menjaga di dalam gerbong yang tujuannya sama dibanding meributkan karena sudah tidak dalam satu gerbong. Gak apa-apa wis, aku gak cocok mbek sampean gerbong kene ya wis aja ngalih-ngalih, aku sumpek nek sampean ngalih-ngalih, aku ae sing ngalih. Nah, kita pindah tidak masalah, gerbong belakang, gerbong tengah nggak ada masalah, malah enak belakang, ide dapur. Nek luwe makan. Jadi insya Allah selama itu tujuannya sama nggak ada masalah. Jadi pengertian keterangan ini agar engkau benar-benar merasa dirimu sebagai hamba Allah dalam semua yang engkau kerjakan atau engkau tinggalkan, dan mampu menjaga hati perasaan. Jangan sampai merasa seolah-olah di dalam alam ini terdapat kekuasaan selain Allah, yakni bersungguh-sungguh dalam menanggapi atau memahami kalimat ini. Jadi intinya bahwa kalau kita itu sudah sadar kita ini hamba Allah, maka tidak ada segala sesuatu yang terjadi kecuali atas izin Allah.
Maka andaikan kemudian dalam perjalanan kehidupan kita ada bumbu-bumbu, ada duri-duri, maka nikmati saja. Jangan sampai berpikir, oh kelakuan orang itu seperti ini, ya karena sikapnya seperti ini sehingga tidak tampak Allahnya sama sekali. Ini bahaya. Jadi tetap harus dilihat, oh orang ini seperti ini juga atas izin Allah. Ya inilah ujian untukku melalui orang ini. Jika aku tetap bersabar menyambung silaturahim atas perintah Allah, berarti lulus. Kalau aku kemudian tidak bersabar dan tidak silaturahim dengan orang ini, dan aku merasa tidak cocok kehidupanku dengan orang ini, kemudian terlepas silaturahimku dengan orang ini, berarti kita tidak lulus. Jadi ayo berhati-hati, karena juga ada kisah. Insya Allah di zamannya Nabi Musa, Nabi Musa lagi nih kisahnya. Suatu ketika didatangi oleh seorang perempuan, yang mana perempuan ini sudah berlipat-lipat dosanya. Satu, dia hamil di luar nikah, lalu kemudian melahirkan seorang anak. Begitu melahirkan seorang anak laki-laki yang menghamili dia bunuh. Anaknya terlahir, anaknya pun dibunuh. Maka si perempuan ini datang kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, apakah masih ada kesempatan aku untuk bertobat kepada Rabbku, kepada Allah? Ditanya Nabi Musa, diterangkan apa masalahnya, apa dosanya. Maka Nabi Musa pun mengusir orang ini. Keluarlah dari rumahku sebelum turun azab dari Allah, karena engkau membawa banyak dosa dan memasuki rumahku. Maka enyahlah engkau dari hadapanku. Jangan sampai Allah menimpakan musibah azab karena kehadiranmu di rumahku. Maka si perempuan ini pun keluar dari rumahnya Nabi Musa. Selang beberapa saat malaikat Jibril pun datang. Wahai Nabi Musa, apakah aku tidak salah bahwa dalam pandanganku terdapat seorang perempuan yang telah masuk ke dalam rumahmu? Maka Nabi Musa pun menjawab, iya malaikat. Lalu kemudian apa yang terjadi pada diri perempuan itu? Aku mengusirnya. Kenapa engkau mengusirnya? Karena dia sudah melakukan dosa yang begitu luar biasa. Maka kemudian malaikat pun bertanya, wahai Nabi Musa, tahukah engkau ada dosa yang lebih besar daripada seorang pezina dan pembunuh? Bahkan dosanya 1000 kali lipat dibanding pezina dan pembunuh. Nabi Musa tanya, mana mungkin ada malaikat? Apa dosa seseorang yang kemudian dosa itu lebih besar daripada pezina dan pembunuh? Bukankah pezina dan pembunuh itu dosa yang sudah amat sangat besar? Mana mungkin ada? Maka malaikat pun mengatakan, sungguh ada dosa yang lebih besar daripada pezina dan pembunuh, bahkan 1000 kali lipat. Dan dosa itu adalah meninggalkan sholat dengan menyengaja. Makanya 2 atau 3 tahun yang lalu saya diundang oleh Bupati Rembang mengisi acara muhasabah. Jamaahnya adalah Nyon Sewu, para perempuan seperti itu, daerah Ndoro Kandang sana itu. Sudah didatangkan kiai berulang kali, tobat balik lagi, tobat balik lagi. Ya saya ketika ditawari seperti itu saya jawab, mereka tidak hanya butuh ceramah, tapi butuh pekerjaan. Kalau hanya diceramai mereka pulang, ya balik mana? Maka singkat kata saya ditanya, terus caranya bagaimana Ustadz? Gini saja, saya minta tolong kepada perusahaan yang besar di daerah Rembang yang saat ini berkembang. Perusahaan apa itu? Semen Ustadz. Ya sudah, semen itu minta dana CSR-nya untuk memberikan bantuan secara langsung kepada orang-orang ini. Terus kalau hanya dikasih uang nanti dipakai untuk macam-macam Ustadz. Insya Allah saya nanti akan mendatangkan perempuan yang sudah bertobat dari dunia ini. Kebetulan kalau nggak ada kenalan, datang Doli. Di Doli itu saya juga ikut istilahnya andil di dalam menutup lokalisasi itu. Ada namanya Bang Jarwo yang mungkin Bu Yayu kenal lah. Sama istrinya. Istrinya kalau nggak salah Mbak Vina atau Vina, saya lupa nih. Lah itu saya gandeng, saya ajak ke Rembang untuk bercerita bagaimana keluar dari lembah hitam begitu sampai akhirnya usaha tempe. Dan bantuan uang itu kita wujudkan dalam bentuk bibit kedelai. Kita berikan pelatihan membuat tempe, dan kemudian saya sampaikan beberapa nasihat-nasihat, termasuk nasihat yang saya sampaikan tentang kisahnya Nabi Musa ini tadi. Jadi intinya adalah boleh jadi
para pejabat di belakang saya, waktu itu ada bupati, kepala dinas, kita dan orang-orang di belakang saya ini jauh lebih hina daripada panjenengan ibu-ibu. Jangan sampai merasa bahwa jenengan orang yang paling hina di dunia. Mboten, dosa kami lebih banyak dibanding panjenengan. Dan panjenengan punya kesempatan. Seorang pendosa itu masih punya masa depan, dan seorang ustadz itu pasti punya masa lalu yang begitu kelam yang sama. Kita kalau dihitung-hitung gitu ya kurang lebih sama. Podo duwe dosane, podo amale mek titik, kurang lebih sama. Hanya saja saat ini pandangan saya kelakuan apik iku kudu dilakoni. Jenengan kelakuan apik kudu dilakoni, tapi karena terhimpit ekonomi kadang tidak mampu dilakukan. Maka sekali lagi ya ini bahwa kita ini jangan sampai merasa lebih baik lah di hadapan siapapun. Tugas kita tetap sama satu dengan yang lainnya, mencari perhatiannya Allah, mencari ridhonya Allah, dengan harapan nama kita masuk dalam daftar nama orang-orang yang mencintai Allah. Jika saat ini kita sudah berbuat baik, tapi kemudian ada ujian, gesekan dan lain sebagainya, istiqomahlah. Caranya perbanyak zikir biar tidak mudah terpengaruh. Pun rumusnya insya Allah jelas tetap istiqomah, perbanyak istighfar, perbanyak berzikir, dan sadari bahwa apapun yang terjadi semuanya pasti skenario izinnya Allah, dan tidak ada kekuasaan yang terjadi kecuali atas izin Allah. Oleh karena itu, mari hujamkan pada hati kita, ada bacaan doa di situ, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Artinya tiada daya dan tiada upaya sama sekali kecuali dengan bantuan pertolongannya Allah. Maka apabila ada seorang hamba yang masih meyakini memiliki kekuatan dirinya sendiri, berarti dia belum sempurna mengakui dirinya sebagai hamba Allah. Sebaliknya, bila seseorang benar-benar memiliki perasaan la haula wala quwwata illa billah dan tetap demikian beberapa lama, niscaya ini Allah akan membukakan untuknya pintu-pintu rahasia yang tidak pernah didengar dari manusia seisi alam. Ini kalau memang mau dihubungkan ada doa terkait rezeki, yang mana doa ini juga sangat masyhur dibaca dari beberapa teman-teman. Al-Maidah insyaallah ayat 141 kalau tidak salah. Bunyinya Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idal li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Al-Maidah 114. Yang artinya, ya Allah turunkan rezeki kepadaku, rezeki yang tidak pernah didapatkan oleh makhluk seisi bumi ini. Sampai seperti itu. Ini doanya Nabi Musa insyaallah. Jadi ketika kita memang mendawamkan doa itu, tetap keyakinannya pertolongan itu hanya datang dari Allah, bukan amalan. Ini hanya wasilah. Dan ini bisa diamalkan, bisa didawamkan ketika kita memiliki masalah, khususnya perkara rezeki. Al-Maidah 114. Tapi ingat, karena kita hamba, kita boleh berikhtiar, jangan sekali-kali ngatur hasil. Ngaten nggih? Baik, insya Allah itu ngaji kita di kesempatan sore hari ini cukup panjang. Yang intinya kesimpulannya, ayo jangan terlalu memusingkan manusia dan dunia, dan kemudian tetaplah tunduk kepada hukum ajaran Allah, ketauhidan atas apapun yang terjadi, istiqomahlah dan selalu tunduk atas aturan Allah dengan memperbanyak istighfar. Mudah-mudahan manfaat, barokah, dan Allah titipkan kefahaman kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq wa ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.